Apa opini Anda mengenai hal ini? Ini belum menjadi kasus hukum, namun pemeriksaan sudah mulai berjalan. Dan kami mengajak Anda memberikan opini Anda melalui nomor telepon di 02153661222. Di studio kami sudah hadir Kombes Slamet Pribadi, Humas dari BNN Pusat. Selamat pagi, Pak Slamet. Pagi, Mas Timothy. Sehat, Pak Slamet? Alhamdulillah sehat. Baik, dan juga melalui telepon kita sudah terhubung dengan Pak Wirya dari DPC Partai Demokrat. Selamat pagi, Pak Wirya. Selamat pagi Pak Slamet. Pak Wirya Pak Wirya. Mansuri dari DPC Partai Demokrat Padang Pariaman. Dan nanti kita juga akan mencoba menghubungi dari Badan Kehormatan di DPD di Pariaman. Kita ke Pak Slamet terlebih dahulu, ada perkembangannya, yaitu sudah ada satu yang datang sendiri, Pak, atau dipanggil atau bagaimana, Pak? Ini Pak Yanuar, ini anggota dari DPRD Padang Pariaman dari Partai Demokrat yang sudah datang sendiri ke BNN atau bagaimana, Pak? Ya, sepertinya itu adalah etikat baik yang bersangkutan setelah dikontak oleh Kepala BNNP Sumbar, datang ke Sumbar untuk tes urin dan rambut. Oke. Kemudian supaya lebih dalam meyakinkan masyarakat, beliau berkehendak untuk datang ke Jakarta untuk diambil sampel rambut. Karena rambut ini masa simpannya agak lama. Berapa lama sih, Pak, kalau rambut itu, Pak? Sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan? Ya, sekitar itu. Ya. Nah, dan apa hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, Pak? Ya, terhadap Yanuar? hasilnya belum. Kira-kira 3 kali 24 jam lah, 3 harian nanti hasilnya. Mungkin sekitar hari Kamis atau Jumat pagi. Hanya cek lab atau ada perbincangan juga yang dilakukan? Ada assessment di situ. Setelah dilakukan assessment, kemudian diambil sampel rambut sekitar 50 miligram diambil, kemudian di assessment. Assessment itu untuk mengetahui pola-pola penggunaan, zat apa yang dipakai, kemudian cara dia menjawab. Nanti akan ketahuan apakah dia mempunyai riwayat penggunaan atau tidak, meskipun hasilnya negatif. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Hasil assessment berarti ini di sini tadi kata Pak Slamet ada perbincangan, pertanyaan yang diajukan kepada detail dia di situ, terkait dengan penggunaan riwayat, riwayat. ya. Apakah hasilnya akan dibuka atau diberikan mungkin kepada DPC-nya? Dari sisi prosedur tetap, pemohonnya adalah BNNP Sumbar, kita serahkan ke BNN Sumbar. Dari BNN Sumbar mungkin diserahkan ke DPC. DPC Demokrat nanti akan diumumkan bersama-sama. Berarti akan diumumkan begitu, Pak, ya, tapi tidak oleh BNN saja begitu? Bukan oleh BNN, tapi DPC yang mengumumkan didampingi oleh BNNP Sumatera Barat. Oke. Pengakuannya sendiri, Yanuar ini mengaku, Pak, adalah orang di dalam video tersebut? Kalau ya pendengaran saya pada saat diwawancarai media, ya beliau ngomong memang itu betul saya. Tapi saya tidak tahu bahwa itu adalah sabu. Begitu pengakuannya begitu, Pak? Ya, pengakuan kan boleh. Saya tidak mau mendahului penyelidikan. Dari posisi seperti beliau memang berhak untuk tidak mengaku. Kembali lagi ini belum memasuki sidang begitu, Pak, atau proses hukumnya pun belum berjalan begitu, Pak, hanya mencari. Tapi kalau memang dia mengaku tidak tahu itu sabu, sempat dia katakankah lalu dia taunya itu apa begitu, Pak? Belum menyampaikan. Taunya apa belum menyampaikan. Tapi kan dari sisi teori ada teori kesengajaan, ya. Kesengajaan sebagai mana dimaksud, kemungkinan maupun kepastian. Tapi yang jelas saya tidak mau mendahului hasil penyelidikan nanti. Apakah itu memang betul-betul pengguna atau tidak, kita tunggu aja. Kita sabar menanti hasil proses bagaimana komunikasi antara DPC Demokrat dengan BNNP Sumatera Barat. Oke, Pak Wirya dari DPC Partai Demokrat, bagaimana sebenarnya reaksi partai khususnya dari DPC begitu video ini keluar viral di dunia maya dan bahkan Pak Yanuar memang mengaku betul ini saya dalam video ini? Ya, tentu kita merasa prihatin dan terkejut juga ya dengan adanya beredarnya video tersebut, dan ini merupakan tamparan juga bagi kami di Padang Pariaman, di mana ada salah satu anggota kami di fraksi Demokrat yang diindikasikan terlibat. Pak Wirya? Ya, tampaknya terputus dengan Pak Wirya. Pak Wirya tadi melalui telepon dengan kita akan nanti mencoba menghubungi kembali Pak Wirya dari DPC Partai Demokrat di Padang Pariaman. Sedikit keluar dari kasus spesifik ini, Pak Slamet, saya mau tanya mengenai tahu dan tidak tahu itu. Kalau kita lihat dalam kasus sebelumnya, yaitu yang melibatkan Reza Artamevia,
dan Gatot Brajamusti. Di situ dikatakan bahwa saya tidak tahu, Reza mengaku tidak tahu bahwa ini adalah sabu, dia mengenalnya sebagai aspat, dan itu dikenalkan oleh Gatot Brajamusti. Begitu pengakuan dari Reza. Kembali lagi, dia tidak tahu bahwa ini narkoba. Nah, kasus ini, Yanuar, metodenya, mungkin saya boleh tanya kepada Pak Slamet, metode yang digunakan terkait itu sabu atau tidak sabu. Benarkah metode pengonsumsiannya sama dengan sabu? Ya, gini, rata-rata memang bandar, kurir, pengguna. Saya baru sekali, saya tidak tahu, ya memang rata-rata begitu. Ini general kasus ya? Ya, ini bahasa umum ya, bahasa Okay. umumnya di berbagai pemeriksaan mengatakan, dia kurir misalnya, kurir baru sekali. Kalau bandar juga ngomong baru sekali, padahal sudah berkali-kali. Makanya harus diperiksa. Ya, begitu, nanti kita lihat bagaimana teknik yang sangat sempurna atau tidak sempurna ketika menggunakan alat itu. Oke, saya kembali ke Pak Wirya yang sudah tersambung melalui telepon. Bisa dilanjutkan kembali Pak Wirya, tadi Anda mengatakan bahwa begitu mendengar dan melihat video ini dan mendengar pengakuan bahwa benar Yanuar adalah orang yang di dalam video, sempat terkejut dan ini menjadi pukulan bagi DPC Partai Demokrat. Dilanjutkan, silakan Pak Wirya. Ya, dengan kondisi ini tentu kita mengambil tindakan-tindakan. Yang pertama tentu yang bersangkutan kita panggil dan dibentuk tim klarifikasi yang juga diikuti oleh pihak DPP Partai Demokrat melalui Pak Eka Putra dan dari DPD Provinsi Sumatera melalui Pak Haji Nurnas dan saya sebagai Ketua DPC bersama Ketua Fraksi. Kita melakukan klarifikasi dan beliau memberikan keterangan dengan penuh tanggung jawab. Dan kita sudah bikin berita acaranya. Salah satu poin dari keterangan beliau itu adalah sanggup melakukan uji tes assessment volunteer di BNN. Makanya kita dari konferensi pers kita hari Sabtu kemarin, kita bersama-sama dengan kawan-kawan dan hari Senin kita menyurati pihak BNN untuk menerima kita diperiksa. Bukan hanya saudara Yanuar Bakri, seluruh anggota fraksi kita periksa untuk tes narkobanya. Dan alhamdulillah BNP, ya. Pak Wirya, kalau memang ini kan kasus hukumnya belum berjalan begitu Pak. Ini hanyalah tanggapan atas sebuah video yang beredar yang diduga merupakan aktivitas mengonsumsi sabu yang melibatkan anggota DPRD yang memang mengaku bahwa ia berada dalam video tersebut namun tidak mengaku bahwa ia mengetahui bahwa itu adalah sabu begitu Pak. Secara hukum boleh berjalan namun dari sisi partai sendiri mengingat bagaimana masyarakat heboh atas hal ini, menanggapi hal ini dengan sangat negatif, tentu saja seorang anggota DPRD tidak disangka-sangka bisa melakukan hal ini. Apakah akan ada dari sisi etikanya, hukuman ataupun sanksinya, Pak? Pasti, itu pasti. Dan kita tentu menunggu hasil yang kita periksa kemarin kepada BNN di Jakarta. Dan kita tunggu hasilnya, kata Pak Slamet kemarin, beliau mengatakan kita tunggu 3 kali 24 jam bagaimana hasilnya. Okay. Kalau itu positif, terbukti, saya meyakini partai pasti akan mengambil tindakan tegas kepada yang bersangkutan terhadap tindakan yang beliau lakukan di dalam video tersebut. Kalaupun keluarnya hasilnya adalah negatif narkoba, tentu saja video ini menunjukkan ada aktivitas yang menyerupai konsumsi narkoba. Tidakkah ini juga berdampak pada partai begitu? Apakah tetap akan ada sanksi atau kalau negatif berarti tidak ada sanksinya begitu, Pak? Tetap ada. Jadi nanti kita serahkan kepada DPP hasilnya dan kita akan laporkan kepada DPP bagaimana hasil klarifikasi. Karena kan beliau sudah menuangkan dalam pengakuan beliau waktu kita klarifikasi di Padang pada hari Sabtu kemarin, pada hari Minggu kemarin. Okay. Dan beliau sudah menyanggupi apapun sanksi yang akan diberikan partai, beliau siap untuk menerimanya. Dan ini jadi sebagai bagian dari tanggung jawab beliau sendiri dan bentuk dari tanggung jawab pasti partai akan menyiapkan mekanisme. Perlu diingat di Partai Demokrat kita sudah terikat dengan fakta integritas, di mana sebelum anggota DPRD kita menjadi anggota dewan, waktu pencalekan sudah mendatangani fakta integritas. Nah, fakta integritas ini mengikat perilaku, sikap, dan tindakan dari seluruh anggota DPRD kita yang sudah menjabat atau yang sudah dilantik. Baik, termasuk diantaranya tidak boleh ada penggunaan narkoba begitu Pak ya?
Termasuk itu Oke, ya. baik Pak Wirya, kita akan jeda sebentar, kita akan kembali. Nanti kita juga akan dengar bagaimana opini masyarakat Pak Wirya terhadap video yang beredar ini setelah jeda.